Kita hidup di era di mana belanja bisa dilakukan hanya dengan satu sentuhan. Diskon muncul tiap hari, iklan muncul tiap jam, dan paket datang hampir tiap minggu. Belanja bukan lagi kebutuhan tapi hiburan. Tapi masalahnya adalah, banyak yang gak sadar kalau pola belanja ini sedang menghancurkan kesehatan finansial mereka. Hari ini, kita bahas cara stop belanja konsumtif sebelum terlambat. Kenapa kita jadi konsumtif? Sebelum kita bisa berhenti, kita harus tahu dulu, kenapa kita bisa konsumtif. Ternyata, jawaban utamanya ada di otak kita sendiri. Yang pertama, dopamin, hormon senang sesaat. Saat kamu klik checkout, otakmu menghasilkan dopamin, membuatmu merasa puas walaupun barangnya belum sampai. Yang kedua, marketing yang sangat cerdas. Iklan sudah dirancang untuk memecahkan pertahanan otakmu. Warna merah diskon, countdown, tulisan, tersisa 2 barang, gratis ongkir. Yang ketiga, lingkungan persaingan gaya hidup. Kamu lihat teman beli iPhone baru, kamu ikut panas. Kamu lihat seleb TikTok pakai parfum mahal, kamu ikut tergoda. Keempat, belanja jadi pelarian emosi. Sedih kamu belanja, stres kamu belanja, bosan kamu belanja. Padahal, masalahnya tidak selesai, cuma tertutup sementara. Ada beberapa tanda kamu sebenarnya sudah jatuh dalam lingkaran konsumtif. Yang pertama, uang habis sebelum tanggal gajian. Yang kedua, sering beli barang yang bahkan belum dibuka dari kotaknya. Yang ketiga, suka menyesal setelah belanja. Keempat, cuma 20.000, tapi total sebulan jutaan. Yang kelima, beli untuk terlihat keren, bukan karena butuh. Yang keenam, punya banyak cicilan kecil, tapi banyak. Kalau kamu merasa lebih dari 3 tanda ini, saatnya waspada. Dampak nyata belanja konsumtif. Belanja konsumtif itu mematikan. Dampaknya pelan, tapi menghancurkan. Finansial kacau. Gaji nggak cukup. Selalu minus, tabungan nol. Stres meningkat karena tiap bulan harus cari uang tambahan untuk menutup lubang. Tidak ada dana darurat. Satu masalah saja bisa ambruk total. Tidak bisa investasi. Belanja konsumtif mencuri masa depan kamu. Lingkaran penyesalan. Bahagia sebentar, nyeselnya lama. Kalau tidak dihentikan, ini berubah jadi gaya hidup. Dan gaya hidup itu mahal. Strategi ampuh untuk stop belanja konsumtif. Terapkan 48-hour rule. Saat mau beli sesuatu, tunggu 48 jam. Kalau setelah 2 hari kamu masih butuh, lalu belilah. Kalau hilang keinginannya, artinya itu impulsif. Pakai sistem amplop digital. Pisahkan uang gaji ke kategori wajib, kebutuhan, tabungan, dana darurat, belan. Jika kategori belanja habis, stop. Unfollow semua akun pemicu belanja. Iklan paling bahaya adalah gaya hidup orang lain. Unfollow, mute, hapus keranjang. Haui lapar emosi. Ketika kamu ingin belanja, tanya, aku butuh atau aku lagi bosan? Kalau jawabannya bosan, cari aktivitas lain. Belanja dengan list, bukan emosi. Tulis, cek, beli yang di list saja. Gunakan metode cost per use. Harga mahal tidak selalu boros. Kalau dipakai tiap hari, itu investasi. Yang bahaya justru barang murah, tapi dipakai sekali. Terapkan batas harian pengeluaran. Kamu boleh jajan, tapi tentukan batasannya. Contoh 30.000 per hari. Matikan notifikasi diskon dan promo. Ini salah satu cara paling cepat menekan impuls belanja. Cara mengendalikan pikiran konsumtif, kamu tidak bisa mengubah kebiasaan tanpa mengubah pikiran. Mindset ini penting. Belanja bukan pencapaian. Banyak orang merasa berhasil kalau bisa beli barang tertentu. Padahal, itu jebakan. Orang kaya fokus membangun aset, bukan koleksi barang. Ini beda besar. Belanja itu kalah dari waktu. Barang bikin senang hanya beberapa hari. Tapi keputusan finansial yang buruk bisa nyakitin kamu bertahun-tahun. Uang adalah alat, bukan obat emosi. Kalau kamu belanja untuk menghilangkan stres, stres itu akan balik lagi. Lebih besar. Lebih besar. Rencana 30 hari, stop belanja konsumtif. Biar tidak cuma teori, ini rencana 30 hari. Minggu 1. Catat semua pengeluaran. Bikin batas harian. Mulai 48 hour rule. Minggu kedua,
Uninstall aplikasi belanja yang jarang dipakai. Unfollow akun pemicu belanja, masukkan gaji ke kategori amplop digital. Minggu ketiga. Mulai dana darurat minimal 500.000. Pakai daftar belanja wajib. Minggu keempat. Review progres. Mulai investasi kecil, reksadana, emas, perbaiki kesalahan. Dalam 30 hari, kamu akan kaget bagaimana uangmu lebih terkontrol. Belanja itu tidak salah. Yang salah adalah belanja tanpa arah. Kamu berhak punya kehidupan yang damai secara finansial. Kamu berhak punya tabungan. Kamu berhak merasa aman. Dan semuanya dimulai dari satu keputusan kecil. Berhenti belanja konsumtif sebelum terlambat. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik like, share, dan subscribe. Kita bangun kebiasaan finansial yang sehat bersama.